Halo dan selamat datang kembali dalam perbincangan kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kita semua lakuin ya, mungkin tiap hari malah. Tapi jarang kita mikirin dalam-dalam, yaitu seni memberi pujian. Apa sih sebenarnya yang bikin beda antara pujian basa-basi sama pujian yang beneran ngena di hati, yang tulus gitu, dan ninggalin kesan? Nah, sumber kita kali ini bab 16 dari bukunya Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Judulnya pas banget, How to Give a Great Compliment. Jadi misi kita nih pengen ngebongkar kenapa pujian itu ternyata jauh lebih penting dari yang kita kira. Bukan cuma pemanis omongan. Dan gimana caranya kita bisa ngasih pujian yang benar-benar positif dampaknya. Baik di kerjaan Anda, atau hubungan sama pasangan, keluarga, temen. Coba deh jujur bentar sama diri sendiri. Kapan terakhir Anda ngasih pujian yang spesifik banget dan tulus? Terus, seberapa sering Anda dapat pujian yang rasanya kok agak aneh ya? Ternyata ada ilmunya loh di balik itu. Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, ini topik yang relevan banget sih. Soalnya kita sering nyepelein kekuatan pujian tulus. Padahal, ya data nunjukin dampaknya itu luar biasa. Apalagi kalau dibandingin sama kritik. Ada riset menarik nih, ngamatin tim kerja gitu. Hasilnya lumayan bikin kaget. Tim-tim yang performanya paling bagus, paling inovatif, paling kompak, itu ternyata punya rasio emas gitu dalam komunikasi mereka. Mereka ngasih rata-rata 5-6 pujian buat setiap satu kritik. Wow, 5,6 banding 1. Tinggi banget ya rasio itu. Berarti suasananya positif banget dong di tim itu? Tepat. Dan yang lebih seru lagi, tim yang performanya ya gitu deh, rendah atau malah toksik, polanya kebalik. Rasionya itu cuma sekitar 1 pujian buat tiap 2,8 kritik. Hampir 1:3 kritik. Ini nunjukin kalau kebanyakan kritik tanpa diimbangi pujian, itu bisa jadi tanda atau malah penyebab lingkungan kerja jadi nggak sehat, nggak produktif. Ini bukan angka doang loh, ini soal ngebangun rasa aman, motivasi, ngarahin perilaku. Pola yang mirip secara terpisah gitu juga ditemuin sama Gottman Institute. Mereka kan neliti hubungan romantis puluhan tahun tuh. Pasangan yang ngakunya bahagia, puas sama hubungannya, dan langgeng, itu punya rasio interaksi positif, nah pujian penting banget di sini, dibanding interaksi negatif kayak kritik atau nyindir gitu. Minimal 5:1. Bahkan pas lagi konflik pun, mereka masih bisa nyelipin yang positif-positif. Jadi intinya di kantor atau di rumah, data nunjukin pujian itu bukan sekedar aksesoris ya, bukan formalitas doang. Ini kayak fondasi penting buat hubungan yang kuat, sehat, produktif, semacam pelumah sosial gitu kali ya, biar interaksi lancar. Oke, kita setuju deh, pujian itu penting. Tapi kayak yang tadi disinggung dikit, ngasih pujian yang bener itu ternyata nggak segampang itu ya. Ada banyak cara pujian bisa jadi salah sasaran, jadi hambar, atau malah, ya ampun, ngerusak suasana. Kok bisa gitu? Benar banget. Seringnya kita nggak sadar, pujian kita itu jatuh ke pola yang umum banget dan gampang ketebak. Jadinya ya nggak ngefek. Ada studi linguistik dari J. Cesar Felix Brasdefer, dia nganalisis ribuan contoh pujian sehari-hari. Ketemuannya apa? Mayoritas pujian itu ya muter-muter di 2 tema. Penampilan fisik atau barang, baju lo bagus, mobilnya keren, sama kemampuan atau hasil kerja. Presentasinya oke, laporannya bagus. Kedengarannya standar banget ya. Apa itu berarti pujian kayak gitu jelek? Ya nggak selalu jelek juga sih. Pujian simple gitu bisa aja bikin seneng. Masalahnya, kalau pujiannya jadi terlalu umum, terlalu sering diulang, kekuatannya jadi hilang. Yang nerima mungkin denger, tapi nggak benar-benar ngerasa diperhatiin atau diapresiasi secara personal gitu. Kayak template aja. Ah, iya, ngerti. Tapi ada lagi nih, jenis pujian yang lebih bikin masalah. Yang kayak ada maksud lain di baliknya. Yang sering disebut backhanded compliment itu loh. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Soalnya ini suka bikin bingung. Oh, tentu. Backhanded compliment ini, ini jebakan pujian yang paling sering dan kadang paling nyakitin. Meskipun kadang yang ngasih nggak niat jahat ya. Riset dari Caesar Brooks Norton sama Gino, itu nyebutin ini sebagai pujian yang kayaknya positif, tapi sebenarnya nyelipin kritik atau ngerendahin yang dipuji. Biasanya caranya itu bandingin si penerima sama standar yang negatif atau ekspektasi yang rendah. Biar lebih jelas, kita lihat contoh dari bukunya ya. Misalnya ada yang bilang, wah kamu kelihatan oke banget buat ukuran orang botak. Nah, kata buat ukuran itu
secara halus bikin standar orang botak jadi lebih rendah. Atau di kantor, atasan bilang, draft laporan ini jauh lebih bagus daripada yang kamu kasih kemarin. Meski muji draft sekarang, pujian ini sekaligus ngingetin sama nekenin gagalnya yang kemarin. Aduh, sakit tapi nggak berdarah itu ya. Ada contoh lain? Ada lagi yang umum. Kerjaanmu kali ini ternyata lebih bagus dari dugaanku. Ini kan jelas banget bilang kalau ekspektasi awalnya rendah. Atau yang suka nyerempet Sarah dikit. Presentasi ini nggak jelek kok buat lulusan nama Universitas X. Lagi-lagi, ada perbandingan sama stereotip negatif. Yang penting banget dipahami di sini tuh ada beda persepsi. Yang ngasih pujian mungkin ngerasa suportif atau jujur, tapi buat yang nerima, dan seringnya buat orang lain yang dengar, pujian bersyarat ini rasanya aneh, nggak tulus atau malah ngehina. Kayak pujian yang nggak gratis, ada ongkosnya berupa perbandingan atau diingetin soal kekurangan. Wah, ini bener-bener ngebuka mata sih. Mungkin banyak dari kita pernah dapat pujian kayak gini terus bingung atau kesel dikit tapi nggak tahu kenapa. Bisa jadi ya karena mekanisme backhanded compliment ini. Nah, oke, setelah tahu jebakannya, terus gimana caranya biar pujian kita tuh pas sasaran, tulus dan ngasih dampak positif yang kita mau? Apa rahasianya? Nah, ada beberapa prinsip kunci nih yang bisa kita terapin dari temuan riset-riset ini. Kunci pertama, dan mungkin paling dasar ya, jadilah spesifik dan tulus. Mungkin kedengaran klise, tapi efeknya nyata. Riset linguistik dari Jenny Rhys Miller contohnya, nunjukin pujian spesifik itu jauh lebih ngena daripada yang umum. Spesifik tuh maksudnya gimana? Bisa kasih contoh bedanya? Bisa. Jadi daripada cuma bilang, sepatu Anda bagus, yang ya udah gitu aja. Coba lebih detail. Aku suka banget sepatu Keds merah terang Anda itu. Warnanya beneran nyala dan cocok sama gaya Anda. Detail kecil ini nunjukin kalau Anda beneran merhatiin, bukan cuma ngomong formalitas. Atau daripada kerja bagus, coba, saya salut banget sama cara Anda nganalisis data di slide kelima tadi, itu ngasih sudut pandang baru buat tim. Spesifik itu nunjukin perhatian dan penghargaan yang lebih dalam. Terus soal ketulusan. Ini bukan cuma niat baik loh. Studi pakai fMRI, itu loh pemindai otak, nunjukin hal menarik. Area otak yang ngurusin hadiah sama emosi sosial, itu reaksinya beda ke pujian yang dianggap tulus sama yang dianggap nggak tulus atau manipulatif. Artinya, otak kita tuh di level tertentu punya semacam detektor kepalsuan gitu. Jadi pujilah cuma pas Anda beneran ngerasa gitu, jangan dipaksain. Palsu itu sering kerasa kok, entah dari nada suara, bahasa tubuh, atau konteksnya. Wah, keren juga ya otak kita bisa ngerasa tulus apa enggak. Terus kunci berikutnya apa nih setelah spesifik dan tulus? Kunci kedua, jadikan pemberian pujian itu murni. Maksudnya, kasih pujian kayak ngasih kado, tanpa ngarep balasan langsung atau terselubung. Riset psikologi sosial nunjukin kalau pujian yang dikasih dengan motif tersembunyi, misalnya muji biar orang mau nolong kita atau biar dia suka sama kita, itu emang bisa bikin orang nurut sebentar. Tapi pujian model gini gagal bikin yang nerima jadi lebih suka atau moodnya jadi bagus. Kenapa? Karena orang seringkali bisa ngebaca motif di baliknya itu. Jadi pujian yang ada maunya itu nggak benar-benar ngebangun hubungan ya? Tepat. Pujian yang paling ngena itu yang dikasih gitu aja. Murni karena Anda pengen ngehargain sesuatu dari orang itu atau tindakannya. Fokusnya ke penerima, bukan keuntungannya pemberi. Jadi, saran praktisnya, lepasin ekspektasi pas muji. Lakuin karena pengen bagi energi positif. Dan catatan tambahan buat Anda nih. Hati-hati kalau dapat pujian lebay dari orang asing, terus ujung-ujungnya minta tolong atau nawarin sesuatu. Kemungkinan besar itu strategi, bukan apresiasi tulus. Kunci ketiga yang penting banget buat ngindarin backhanded compliment tadi, hindari kualifikasi atau perbandingan yang merendahkan. Ini aturan emas. Pas Anda nambahin kata-kata kayak untuk ukuran, dibanding, atau meskipun, Anda ambil risiko gede ngerusak pesan positifnya. Kenapa sih perbandingan ini risikonya gede? Karena perbandingan sering bawa beban negatif. Contohnya, Anda kelihatan bugar banget ya untuk usia Anda. Niatnya mungkin baik, tapi pesan yang sering ketangkep itu malah nekenin usia tua si penerima. Atau bandingin sama orang lain, tulisanmu jauh lebih bagus daripada tulisan si Budi. Ini bisa bikin yang dipuji nggak enak, apalagi kalau dia ngehargain si Budi. Atau malah jadi bumerang kalau si penerima nganggep Budi lebih jago. Terus bandingin sama performa lalu. Ini lebih baik dari yang kemarin.
bisa kerasa kayak ngungkit kesalahan. Pujian paling buat itu yang berdiri sendiri, fokus ke kebaikan atau capaian sekarang tanpa perlu tongkat perbandingan. Coba deh Anda ingat-ingat gimana rasanya dapat pujian yang ada embel-embel tapinya atau syaratnya. Biasanya nggak senyaman pujian yang utuh kan? Masuk akal banget. Jadi resep dasarnya spesifik, tulus, murni tanpa pamrih, dan nggak pakai kualifikasi atau perbandingan aneh-aneh. Ini udah kuat sih. Tapi apa ada cara buat bawa pujian kita ke level yang lebih tinggi lagi, yang lebih nyentuh ke inti diri seseorang gitu? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya? Iya, ada level yang lebih dalam yang bisa kita gali. Kita bisa gerak lebih jauh dari sekedar muji hal-hal yang mungkin agak di permukaan ya, kayak penampilan, barang, atau bahkan performa kerja aja. Kita bisa mulai menghargai apa yang disebut psikolog Red Diessner sebagai keindahan moral atau moral beauty. Keindahan moral. Istilahnya menarik. Maksudnya apa tuh? Keindahan moral itu ngacu ke kualitas karakter positif seseorang yang kelihatan dari tindakan nyata mereka. Ini bukan soal fisik ya, tapi soal keindahan jiwa yang kelihatan keluar. Contohnya kayak tindakan dermawan yang tulus, ngasih tanpa ngarep, baik hati yang spontan, nolong orang asing, belas kasih yang dalam, ngerawat yang sakit, kemampuan maafin yang besar, berani secara moral, belain yang lemah meski risiko, atau rela berkorban demi orang lain atau prinsip yang lebih tinggi. Ini tuh kebajikan dalam tindakan. Oh, jadi ini soal ngeliat dan ngehargain karakter baik orang yang muncul di perilaku sehari-hari gitu ya? Betul. Dan yang lebih seru lagi, risetnya Diessner sama rekannya Rico Pohling nemuin kalau pas kita ngeliat atau bahkan cuma dengar cerita soal tindakan yang nyerminin keindahan moral ini, kita bisa ngalamin respons emosi yang khas. Namanya moral elevation. Pernah nggak Anda ngerasa anget di dada, agak terharu, semangat jadi keangkat, terus tiba-tiba ngerasa lebih optimis soal kemanusiaan gitu? Abis lihat orang ngelakuin kebaikan yang luar biasa? Nah itu moral elevation. Iya ya, kayaknya pernah deh ngerasain gitu. Lihat berita orang yang ngorbanin diri nolong orang lain misalnya. Nah iya kan? Bayangin deh, kalau kita nggak cuma ngerasain moral elevation pas lihat, tapi kita juga secara aktif ngungkapin penghargaan kita soal keindahan moral itu ke orang yang ngelakuinnya. Jadi, selain pujian kayak, sepatu Anda keren, atau laporanmu rapi, kita bisa mulai ngelatih kepekaan kita buat ngenalin dan muji tindakan-tindakan ini. Misalnya, saya beneran terkesan dan tersentuh lihat cara Anda tadi sabar banget bantu anak yang kesasar itu. Atau keberanian Anda buat nyuarain isu penting itu di rapat tadi sangat menginspirasi saya. Ini rasanya lebih dalam ya, muji esensi kebaikan orangnya, bukan cuma luarnya. Tepat sekali. Muji keindahan moral itu nggak cuma ngasih validasi yang dalam buat yang nerima, karena ngakuin inti karakter baik mereka, tapi juga bisa nyebarin energi positif itu lebih luas. Di dunia yang kadang rasanya penuh sinisme sama konflik ya, ngakuin dan nyuarain apresiasi buat tindakan cinta kasih, keberanian moral, dan kebaikan sejati, itu bisa jadi semacam penawar. Ini cara kita secara aktif milih buat lihat dan nguatin sisi terbaik dari kemanusiaan dalam interaksi kita sehari-hari. Baik, baik. Ini obrolan yang mencerahkan banget. Coba kita rangkum dikit ya poin-poin penting yang udah kita gali dari bab 16 buku The Happiness Files ini. Pertama, pujian itu bukan sekedar basa-basi, tapi alat yang kuat banget buat bangun hubungan positif dan produktif di kerjaan maupun pribadi dengan rasio positif negatif yang kebukti ilmiah. Kedua, ada jebakan yang mesti dihindari, terutama pujian umum yang hambar dan backhanded compliments yang nyakitin itu. Ketiga, kunci ngasih pujian hebat itu ada di membuatnya spesifik, tulus, murni, tanpa pamrih, dan tanpa kualifikasi atau perbandingan aneh. Dan terakhir ada level apresiasi yang lebih dalam, ngakuin dan muji keindahan moral kebaikan karakter yang kelihatan lewat tindakan nyata. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda sehari-hari? Mungkin ini undangan buat kita semua jadi lebih sadar dan sengaja dalam cara kita ngasih pengakuan ke orang lain. Setuju banget. Ini bukan cuma soal nguasain teknik komunikasi baru aja, ini lebih dalam dari itu. Coba deh praktekin prinsip-prinsip ini. Amati dampaknya. Bukan cuma ke orang yang Anda puji, gimana muka mereka jadi cerah, gimana sikap mereka berubah, tapi juga amati dampaknya ke diri Anda sendiri. Gimana rasanya pas Anda secara tulus ngakuin kebaikan orang lain. Ada kemungkinan besar, Anda juga bakal ngerasain sedikit moral elevation itu sendiri. Ini praktek yang bisa bikin hubungan lebih kaya
dan mungkin juga kebahagiaan kita sendiri nambah. Dan sebagai pikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungin, mungkinkah dengan secara sadar ngelatih diri kita buat lebih sering lihat dan nyuarain pujian yang tulus dan bermakna, terutama yang nyorot keindahan moral dan kebaikan orang lain, kita nggak cuma bikin orang lain seneng, tapi pelan-pelan juga ngelatih ulang otak kita sendiri buat lebih fokus ke hal positif. Mungkinkah ini cara simpel tapi ampuh buat geser cara pandang internal kita dari yang mungkin cenderung kritis atau negatif, jadi lebih menghargai kebaikan yang sebenarnya ada di sekitar kita kalau kita mau nyari. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak perbincangan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.